Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali belajar kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai konflikan. Nah, sekarang tentang integrasi sosial. Integrasi sosial itu lawan dari konflik. Bisa dibilang lawan dari konflik. Jadi apa tuh? Kalau konflik kan perbedaan pendapat atau berbeda pemikiran, dan nanti bisa nyambung-nyambung ke unsur kekerasan gitu. Tapi kalau integrasi ini beda, damai. Jadi integrasi itu artinya penyesuaian. Sama ada perbedaan, tapi dengan adanya perbedaan itu masyarakat tidak mementingkan urusannya gitu, kepentingannya. Kalau konflik itu kan karena mereka masing-masing punya kepentingan. Nah, kalau di sini ini penyesuaian perbedaan orang gitu. Jadi menuju ke penyatuan, bukan ada sekat-sekat gitu. Kan kalau konflik itu ada batas, yang A sama B. Nih, kalau misalnya integrasi itu ada perbedaan tapi menjadi kesatuan gitu. Paham nggak tuh? Paham tidak? Paham nggak? Jadi mikirin. Nah, jadi artinya itu, arti yang panjangnya nih, integrasi itu adalah penyesuaian unsur yang berbeda dalam masyarakat. Nah, meskipun ada perbedaan, saya berbeda nih. Jadi, tapi mereka nggak berbeda mementingkan kepentingan, tapi di sini nih mementingkan kesatuan, menjadi kesatuan. Jadi nggak ada berantem, nggak ada ujung-ujungnya misalnya kekerasan gitu, nggak. Jadi menyesuaikan dan tidak saling pokoknya menjadi satu aja. Terus udah sampai sini. Nah, unsur-unsur yang berbeda ini itu ada suku. Nah, ada suku. Terus apa lagi yang berbeda dari Indonesia? Keyakinan atau agama ya. Terus apa lagi? Suku, agama, budaya sama sih. Budaya. Terus mencari perekonomian, mencari memenuhi kebutuhan gitu. Iya, beda. Apa? Pekerjaan. Ya, Pekerjaan. Terus lagi nggak tahu. bahasa kan kita beda-beda. Bahasa daerah Jawa beda, Sunda beda, kan gitu. Udah. Nah, di integrasi ini ada syarat-syaratnya. Jadi integrasi sosial juga punya syarat. Nah, tapi syarat ini menurut William Ningkoff. Nah, menurut William F. Auburn dan Meyer Ningkoff itu memberi syarat
memberi syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama itu masyarakat merasa merasa berhasil mengisi kebutuhan. Jadi itu artinya saling mengisi kebutuhan. Artinya apa nih saling mengisi kebutuhan? Saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Terus mengisi kebutuhan mereka, membantu. Nih contohnya nih kayak pedagang itu kan nggak mungkin suku Jawa semua ya kan, suku Sunda semua gitu. Nah kalau ada orang yang misalnya anti sama suku lain misalnya, itu kan nggak mungkin gitu. Masa dia harus beli tukang sayur misalnya di tempat yang jauh yang ada suku Jawanya, kan nggak mungkin kan. Terus kalau antara suku-suku yang lain kan ada yang jual misalnya sayuran, ada yang jual ikan, ada yang jual daging gitu kan. Kalau misalnya nyamain semua suku kan masa ya bu sukunya apa gitu kan nggak mungkin. Jadinya itu mengisi kebutuhan gitu. Terus dalam pekerjaan aja nih, pekerjaan kan satu kantor itu nggak mungkin semuanya itu dari suku Jawa semua, Sunda semua, pasti kan bermacam-macam. Nah itu fungsinya adanya perbedaan tapi nggak terlalu mementingkan fungsinya gitu. Terus yang kedua itu menciptakan kesepakatan. Atau konsensus mengenai nilai dan norma itu apa sih? Norma itu aturan dalam masyarakat. Sebenarnya bisa juga ya gimana ya, kesepakatan itu ya berjalan begitu aja gitu, karena biasanya norma itu ada karena kebiasaan orang-orang. Misalnya ketemu orang tua kita sopan, kita salaman, itu kan nggak bisa dibilang nggak tertulis gitu, itu berjalan begitu aja gitu ya nggak? Kan kita harus sopan sama orang tua, itu salaman. Kita punya temen dia itu Noni, nah dia itu kan kalau bisa dibilang dia itu mengikuti yang mayoritas. Biasanya kan kalau salaman itu kan bukan budaya kita ya, bukan budaya Noni, tapi bisa sih karena kan mereka kan tinggal di Indonesia gitu kan. Ya berarti biasanya orang tuh mengikuti mayoritas tapi tidak meninggalkan aslinya ada dia gitu sebagai Noni tau gak? Noni Islam ya tuh gitu. Terus apa lagi ya yang biasa kita kerjain tapi itu ada nilai kesopanan gitu, aturan, tapi aturannya nggak tertulis gitu, ada nggak? Udah lanjut ya. Terus sama ini juga ada nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu konsisten itu apa ya? Rajin bukan sih? Bisa maksudnya kayak istiqomah. Ya, istiqomah itu berkelanjutan, masih kerjain lagi gitu. Pernah putus gitu. Iya
Ya, kayak misalnya jualan. Kalau jualan itu misalnya cuma sehari gitu, 2 hari dia ngerasa jualannya nggak laku gitu, dia udahlah nggak usah jualan gitu kan. Itu kan berarti namanya nggak konsisten. Kalau konsisten itu berarti masih berlanjut, masih lanjut gitu. Bisa kalau misalnya dalam omongan itu bisa dibilang masih menjaga masih menjaga omongannya gitu, konsisten namanya itu. Nah, selain ada syarat di integrasi sosial ini, ada faktornya. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Dan yang pertama itu ada homogenitas kelompok. Homogenitas, homogen, apa tuh artinya? Homogen. Bukan homo itu manusia ya? Iya, emang kalau homo itu artinya manusia, homo sapien, kayak manusia prasejarah tuh. Tapi kalau ini homogen, artinya itu sama, ya kesamaan, punya nilai kesamaan. Nah, kalau dalam ini homogenitas kelompok dalam proses integrasi itu, jadi masyarakat yang tingkat homogen atau kesamaannya sedikit atau rendah itu sangat mudah untuk mencapai integrasi. Contohnya 7 orang sama 30 orang, lebih mudah mana? Yang lebih mudah diatur? Yang 7. Nah itu, jadi tingkat homogenitasnya rendah, kesamaannya rendah, itu maka integrasi sosial itu makin cepat terjadi. Kalau misalnya tingkat homogenitasnya tinggi, maksudnya apa ya? Banyak orangnya gitu ya. Itu jadi integrasi sosialnya makin sulit diatasi, sulit terjadi. Nah, yang kedua itu besar kecilnya kelompok. Besar kecilnya kelompok gimana tuh? Sama kayak tadi, misalnya tadi 7 orang sama 20 orang, yang lebih kecil kelompoknya berarti lebih cepat apa? Lebih cepat integrasi sosial. Nah ya, jadi kalau makin banyak atau perbedaannya itu makin susah untuk disatukan. Kan integrasi sosial itu kan merujuk kepada meskipun ada perbedaan tapi menjadi kesatuan gitu, tidak menjadi konflik artinya. Yang ketiga itu ada mobilitas geografis. Jadi mobilitas geografis itu ngomongin soal manusia. Jadi kalau manusia baru datang dari misalnya dari suatu kota ke kota lain, dia harus menyesuaikan gitu. Dia harus menyesuaikan daerah yang akan ditempatinya. Adaptasi. Kayak misalnya orang baru pindah kayak gitu kan, mereka kan harus menyesuaikan daerah yang dia akan tinggalkan gitu kan. Akan dia tempati gitu.
Apa coba? efektif. Efektif. Efektif dalam komunikasi. Hemat. Apa? Hemat. Hemat. Ah, Hemat. hemat. Ya. Hemat. Jadi efektivitas komunikasi itu eh, yang kita sampaikan itu didengarkan sama orang lain dan jelas gitu. Kan ada kalau miskomunikasi, salah dengar gitu. Jadi salah pemikiran, salah apa namanya ya? Salah arti gitu. Jadi kalau semakin cepat integrasi apa ya? Jadi kalau misalnya komunikasi ini efektif, maka lebih cepat gitu terjadinya proses integrasi. Jadi kayak bisa ada omongan yang bisa menyesuaikan gitu, yang bisa membawa ke arah yang menjadi kesatuan gitu, nggak karena berbeda pendapat atau karena berbeda pikiran mereka nggak kayak konflik gitu. Kalau konflik kan mereka memperteguh pemikiran mereka gitu biar sampai salah satunya itu dijatuhkan dan salah satunya itu jadi dia menang gitu. Kalau ini enggak gitu, jadi menyesuaikan gitu. Udah, habis ini pertanyaan enggak? Terus sekarang bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama itu ada integrasi normatif dari kata norma nih. Apa norma tadi? Aturan dalam masyarakat. Jadi kalau normatif ini berjalan dengan adanya norma-norma yang sudah berjalan di yang berlaku di masyarakat. Contohnya itu kayak kita kan berbeda-beda suku, tapi karena ada semboyan apa kita tuh? Berbeda tapi tetap sama. Iya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Ya gitu. Jadi meskipun kita ada perbedaan suku, bahasa, agama, pekerjaan, tapi kita masih disatukan dengan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Normatif yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, integrasi fungsi apa? Jadi kalau ini berbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya kalau masyarakat di Jawa kebanyakannya apa pekerjaannya? Di Jawa apa? Nggak tahu.
petani tuh kalau Jawa. Terus kalau yang di pinggir pantai kerjanya apa biasanya? Nelayan, cari ikan, itu biasanya pekerjaannya kan. Terus kalau biasa orang-orang Padang, orang-orang Minang, biasanya mereka buka toko, ya kan, buka rumah makan, nasi Padang. Nah itu kan berarti ada berbeda-beda suku, tapi dia punya fungsi gitu. Kalau misalnya orang Jawa biasanya bertani, Minang itu biasanya pandai berdagang. Kalau tadi tuh ada di di Cilegon biasanya pasar-pasar tuh banyaknya orang Minang yang jual kerudungan, yang jual pakaian, biasanya itu orang-orang Minang. Jadi bisa dibilang ya itu pandai berdagang. Mereka berdagang apa aja gitu, yang penting halal. itu fungsinya. Yang ketiga itu integrasi koersif. Itu paksaan. Itu adanya, artinya itu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Dilakukan dengan cara paksaan. Jadi semuanya itu dikasih secara paksa. Kenapa cara paksa? Itu akibat dari dimana ada salah satu masyarakat atau diantara masyarakat itu melakukan hal negatif sampai misalnya anarkis gitu. Nah itu dibuat jadi adanya integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Nah paksaan ini ya kalau misalnya dia banyak membuat hal-hal yang negatif, maka dia bisa kena hukuman gitu. Cara paksa mungkin bisa aja secara paksanya itu cara dari norma-norma, aturan-aturan atau tradisi yang ada di masyarakat itu gitu. Jadi selain ada syarat, terus ada apa lagi tadi? Ada syarat, faktor, bentuk. Nah sekarang tentang proses integrasi melalui dua hal yang dilakukan. Yang pertama itu asimilasi. Pernah dengar asimilasi? Enggak. Asimilasi itu bertemunya dua kebudayaan. Nih, entah itu budaya Indonesia atau dengan budaya Barat yang diadopsi oleh orang-orang Indonesia, tapi mereka meninggalkan kebudayaan Indonesia gitu. Berarti mereka meninggalkan kebudayaan asli. Misalnya kayak orang-orang di pantai, orang-orang Indonesia nih ke pantai, mereka pakai bikini. Nah itu kan kalau bikini itu budaya Barat, bukan budaya Indonesia. Kalau Indonesia itu dibilang budaya Timur. Budaya Timur itu budaya di mana masyarakat itu masih pegang teguh gitu kebudayaannya. Karena kan kalau orang-orang dulu itu kan masih sopan ya, pakai kebaya ya kan, ya nggak pakai kebaya, pakai pakaian yang tertutup. Tapi kalau orang-orang Barat itu mereka bebas di sana gitu, nggak ada aturan untuk mereka, ya terserah mereka mau pakai baju apa gitu, yang penting dia nyaman gitu. Tapi kan kalau orang-orang Muslim apalagi ya, kan udah ada aturannya. Kalau orang-orang Muslim nggak boleh mengumbar aurat, harus menutup aurat gitu kan.
Ini jadi kebudayaan aslinya itu udah nggak dikerjain gitu, udah ditinggalkan keasliannya. Nah kayak misalnya orang-orang lebih memilih pakaian dari luar daripada pakai batik misalnya gitu. Orang-orang kalau pakai batik itu masih cuma untuk ke acara-acara gitu, kayak misalnya kondangan, kehajatan orang itu kan masih pakai batik. Tapi kalau kesehariannya kan masih kurang ya, nggak, maksudnya tiap hari nggak pakai batik gitu, tapi pakai baju yang lain. Terus kayak misalnya belangkon, orang-orang Jawa biasanya udah jarang gitu orang pakai yang belangkon. Terus kalau baju koko itu kan bukan budaya Islam ya nggak? Baju koko itu baju dari Cina, kayak bilang. Kalau kenapa pertanyaannya kenapa baju koko ini dijadiin kayak misalnya budaya orang Muslim gitu, diadopsi gitu ya? Mungkin dari kan banyak kan orang-orang sejarahnya Islam itu masuk ke Indonesia kan ada teori Gujarat, berarti itu teori dimana Islam itu dari Gujarat datang ke Nusantara ini di Indonesia. Yang kedua itu ada teori teori Persia. Jadi kalau teori Persia itu bilang Islam di Nusantara ini karena adanya dari orang-orang Persia yang datang ke Nusantara. Terus ada juga tuh teori orang Cina. Teori Cina berarti orang-orang Cina yang datang ke Indonesia yang menyebarkan agama Islam gitu. Kan ada tuh perkataan Nabi Muhammad, kejarlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, berarti kan Cina itu udah terkenal gitu. Udah terkenal. Kenapa terkenal? Karena Cina itu peradabannya udah lama. Udah beribu-ribu tahun gitu. Udah beribu juta tahun. Mereka sudah ada gitu kehidupan di sana gitu. Tapi yang lain tuh masih belum berkembang. Tapi kalau di Cina itu semakin dia berkembang gitu, semakin berkembang yaitu mereka semakin maju gitu, semakin memperbarui pemikirannya, memperbarui dalam hal ekonomi, pokoknya dalam segala halnya gitu. Terus nah, asimilasi itu artinya yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi dan meninggalkan sifat asli tiap kebudayaan. Nah itu, yang kedua itu ada akulturasi. Akulturasi sebaliknya dari asimilasi. Kalau asimilasi itu ada bertemunya dua kebudayaan dan meninggalkan budaya sifat asli. Kalau misalnya akulturasi itu ada dua kebudayaan atau lebih tapi tidak meninggalkan kebudayaan asli gitu, masih setengah-setengah. Ada setengah misalnya kebudayaan Indonesia yang ada, kebudayaan Cina yang masih ada gitu. Misalnya budaya baratnya masih ada. Contohnya itu kayak apa ya? Ini deh, tradisi orang Muslim. Kayak misalnya tradisi di mana ada tahlilan 7 bulanan gitu. Itu sebenarnya budaya orang Hindu gitu. Kenapa orang Hindu? Karena dulu kan gini ya, para wali songo, para wali itu kan menyebarkan agama Islam, tetapi tidak sepenuhnya kebudayaan asli orang-orang Hindu itu dihilangkan gitu.
Jadi caranya biar orang-orang Hindu atau Buddha itu mengikuti ajaran Islam, maka masih ada campur budaya mereka gitu. Tapi kalau misalnya yang udah sampai syirik mah itu nggak boleh, udah nggak dihilangkan. Kayak misalnya nyembah pohon gitu, ngaruh sesajen itu nggak diadopsi sama Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo kan ada yang menyebarkan pakai wayang, ya kan, menyebarkan agama Islamnya pakai wayang. Terus tadi tuh tradisi tahlilan 7 bulanan itu kalau di orang-orang Hindu itu mereka 40 hari itu belum dikubur kalau nggak salah, atau dibakar ya kalau orang-orang sana. Nah kalau misalnya orang Muslim 40 harian itu yasinan gitu kan. Tapi kalau orang Hindu itu belum dikubur, masih disimpan gitu kan. Kalau orang Muslim sebenarnya nggak boleh kalau berlama-lama, kalau udah meninggal nggak boleh dilama-lamain kan, harus cepat-cepat dikubur. Soalnya kasihan kalau masih jasadnya belum dikebumikan, itu sebenarnya nangis ya. Kan kalau orang-orang noni kan biasanya tuh dia dipetik itu masih lama gitu, 7 hari baru dikubur gitu. Mungkin tujuannya itu ya, mungkin takutnya masih hidup gitu. Cuman mati suri kan ada yang percaya mati suri, yang udah meninggal tapi hidup lagi gitu. Itu jadi kulturasi itu dua. Yang berdasarkan pada dominasi, atau lebih kebudayaan atau lebih tetapi tidak meninggalkan sifat asli kebudayaan. Nah tadi ada syarat, faktor, bentuk, terus habis bentuk proses yang dilakukan. Terus yang terakhir ini ada faktor pendorong. Faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial itu ada toleransi. Toleransi itu sangat penting. Kenapa? Toleransi itu kan artinya menghormati perbedaan. Ya enggak? Kalau misalnya orang Muslim lagi beribadah, ya jangan diganggu gitu. Mereka yang noni ya harus menghormati, harus toleransi. Nah sebaliknya, kalau orang-orang noni misalnya lagi beribadah, misalnya orang Hindu atau orang Kristen lagi beribadah, ya kita jangan usik gitu, jangan ganggu, kita harus toleransi itu. Terus yang kedua, kesempatan yang seimbang. Dalam bidang ekonomi. Tadi kalau masalah bidang ekonomi, pedagang-pedagang yang pasti nggak mungkin satu pasar itu satu suku semua, pasti ada berbeda-beda gitu. Karena kan
sekarang udah banyak orang yang merantau, orang Jawa ke Padang misalnya, orang-orang Padang ke Jawa gitu kan, mencar gitu kemana-mana, mereka nyari uang gitu, nggak di tempat gitu aja, jadi harus berkembang gitu. Terus yang ketiga itu ada sikap positif, jadi jangan negatif aja ke orang lain tuh gitu, harus ada positif, jangan selek aja, jangan julid gitu. Itu sikap positif itu kayak gimana ya, sama orang yang merongos, tau gak merongos? Kesel gitu, mukanya itu nggak enak dilihat gitu, itu kan bikin orang apa ya, orang ini diajak ngobrol kok gini gitu, kayak ngajak ribut gitu. Itu namanya negatif. Kalau ini positif, harus positif, harus di jalan yang benar gitu. Yang keempat ini ada sikap terbuka. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Terus yang kelima adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Jadi kalau misalnya dalam satu pekerjaan, dalam satu kantor kan nggak mungkin satu suku semua. Nah itu nggak boleh adanya konflik, harus damai. Biar kenapa? Biar ya terjalin kerjanya, maksudnya kekerabatannya itu deket. Kalau misalnya saling senewan itu kan nanti kerjasamanya kan susah gitu. Pasti apa ya, ngebawa perasaan gitu. Misalnya lagi kesel sama orang, sebenarnya harus profesional sih. Terus adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Terus ada musuh bersama dari luar. Musuh bersama dari luar itu contohnya kayak kemarin tuh, minggu kemarin teteh nyontoinnya mana tuh, yang konflik tuh, yang itu loh, antara pribumi sama penjajah. Nah itu kayak orang-orang Indonesia yang pernah dijajah sama Belanda, sama Jepang gitu. Jadi kalau itu kan orang-orang Indonesia semangat bekerja sama untuk melawan para penjajah. Nah itu berarti adanya musuh bersama dari luar. Contohnya tadi penjajah. Jadi dengan adanya penjajah itu kan bakal merugikan orang-orang pribumi, orang Indonesia kan, ya nggak, merugikan gitu. Nah dari situ orang-orang pribumi Indonesia ini melakukan perlawanan ke orang penjajah, karena itu sudah merugikan dan membuat Indonesia itu terpuruk gitu karena adanya penjajah gitu. Ya udah, sampai di sini ada yang bertanyain? Nggak ada. Ya udah. Untuk Zahira dan Akila, kalau ada yang ditanyakan silakan nanti bisa chat lewat WA, lewat WA teteh, nanti insyaallah teteh balas. Ya udah, akhiri belajar kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin.